salah satu primata yang sudah terancam punah di dunia dan masuk ke dalam Appendix 1, yang artinya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Kenapa mereka ditangkap? Apa salah mereka? Di daerah Lampung, praktek jual beli kukang masih saja marak terjadi. Padahal hewan yang memiliki muka menggemaskan ini sudah masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Harusnya kan mereka dibiarkan hidup dengan tenang ya, bukannya malah ditangkap lalu dijual belikan. Kali ini, Detektif Otan sedang menelusuri tempat jual beli kukang di daerah Lampung, teman. Di sini praktik jual beli kukang masih saja sering terjadi. Tingginya permintaan akan kukang membuat sebagian masyarakat akhirnya menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Tidak mudah untuk menemukan orang yang menjual kukang, karena biasanya mereka akan menangkapnya jika ada permintaan. Setelah menyusuri gang ke gang, akhirnya Otan mulai menemui titik terang tentang keberadaan si penjual kukang. Mereka akan mengeluarkan kukang kalau memang dirasa aman. Ini siapa nih, Bang? Ya kukang biasa ini. Bukan yang kukang merah itu ya? Bukan. Ini nangkepnya di mana ini, Bang? Di hutan. Ada susah nangkapnya ini. Biasanya di jebak atau di tangkap biasa gitu aja, Bang? Tangkap biasa. Enggak dijebak berarti ya? Ya di rusak ya. Kalau ini harganya mahal nih berarti kalau misalkan yang Oh mahal bang. kalau yang sehat-sehat begini. Mahal. Tidak ada patokan harga pasti. Yang jelas, kalau kedua belah pihak sudah cocok, proses jual beli baru bisa terlaksana. Setelah negosiasi panjang, akhirnya kita bisa mendapatkan keempat ekor kukang ini, teman. Nantinya mereka akan kita bawa ke tempat yang aman untuk kembali kita rilis ke habitatnya. Hewan yang dikenal memiliki gerakan yang lambat ini memang dikelilingi oleh hal-hal berbau mitos. Biasanya pukang itu salah satu hewan memang yang disengaja untuk dijadikan tumbal sebagai pembuatan jembatan dan sebagainya. Masyarakat sekitar percaya kalau menumbalkan kukang untuk membangun jalan atau jembatan dapat membuat bangunan tersebut jadi awet dan menjauhkannya dari hal-hal yang tidak baik. Wah, tapi kenapa harus Sobat Otan yang ditumbalkan? Sebenarnya bukan ini perkaranya. Jika suatu bangunan atau jembatan dibangun dengan benar dan sesuai spek, pasti akan baik dan awet kok hasilnya. Masyarakat di Lampung biasanya mitosnya apabila salah satu pukang itu masuk ke rumah atau yang lainnya, nah itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya bisa rumah tangga bisa berantakan dan lain sebagainya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Lampung, kukang api merupakan salah satu kukang yang memiliki sifat panas. Jadi, apabila salah satu bagian kukang ditanam di pekarangan rumah seseorang, maka pemilik rumah tersebut hubungannya akan memanas dan tidak harmonis. Hal ini dipicu karena rasa iri yang tinggi terhadap seseorang yang memiliki hubungan harmonis ya teman. Jadi berbagai cara dilakukan, ya untuk melihat pasangan tersebut bertengkar atau pisah deh. Tuh kan, Paman Dayat juga sudah menjelaskan kalau ini tuh mitos. Jadi kebenarannya masih belum jelas ya. Lagian Otan heran deh, di zaman yang serba modern seperti sekarang, kok masih banyak ya orang yang percaya sama hal-hal seperti ini? Selain ditangkap atau diburu, ternyata berkurangnya jumlah kukang di Lampung juga banyak disebabkan karena kukang mati tersengat listrik, teman. Ya, maklum saja, kukang memiliki daya jelajah yang cukup jauh, sehingga tidak hanya berdiam diri di hutan.
Dia juga sering berkelana sampai ke pemukiman warga. Salah satu tempat favoritnya kukang adalah kabel listrik. Untuk mengurangi kejadian kukang mati tersengat listrik, akhirnya warga dan pemerintah sekitar memasang alat penghalau seperti ini agar kukang tidak naik ke kabel listrik. Kamu juga sih, Sob. Ngapain sih naik-naik ke kabel listrik? Itu kan tegangannya tinggi. Berbahaya untuk keselamatan kamu, Sob. Kali ini Kak Dimas ditemani oleh kakak-kakak komunitas pecinta hewan setempat akan melepaskan kembali kukang ke habitatnya. Kebetulan waktu sudah mulai sore hari. Jadi, ayo Kak Dimas, lepaskan mereka. Nah, jadi Tan, ini kita sudah dapat ya lokasi untuk rilis kukang. Jadi lokasinya sudah jauh dari pemukiman warga, terus juga di sini juga masih banyak makanannya ya, pohon-pohon buah-buahan juga masih banyak. Nah, tapi sebelum rilis tadi juga kita sudah cek untuk kesehatannya aman ya, Bang? Aman. Aman ya, cuma ada bekas sengatan ya, sengatan listrik ya, sengatan listrik yang ada pada bagian tangannya ya. Jadi kondisinya sih sudah sembuh, cuma bekasnya masih ada. Ya udah, berarti langsung kita rilis aja ya. Tidak boleh sembarangan ya untuk merilis kukang di alam. Melepas sobat totan ini di siang hari justru membahayakan buat kukang. Karena kukang adalah primata nokturnal atau aktif di malam hari. Nah, sekarang kamu bebas, Sob. Cari tempat yang aman ya. Semoga kamu bisa terus lestari dan tidak punah. Amin. Kukang merupakan jenis primata kecil yang lamban dalam bergerak. Kukang juga banyak menghabiskan waktunya di atas pohon, teman. Meskipun wajahnya sangat menggemaskan, tapi sobat totan ini memiliki kelenjar racun yang berbahaya. Sebelum menyerang musuhnya, kukang akan jilati kelenjar racun yang ada pada sikunya. Kemudian, sobat totan ini akan menggigit lawannya sampai racun masuk ke tubuh. Kalau kalian mengaku pecinta binatang, kalian juga harus melestarikannya, teman. Caranya dengan tidak memelihara dan tidak memburunya saja. Itu sudah cukup. Mari sayangi dan jaga satwa untuk kelestarian mereka.